Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hananda Priyandaru, SEMM, selaku dosen pengarpu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Muhammad Jarkasih, beserta rekan-rekan saya, yaitu Erna Nuraini, Juwandri Arsadil Afkar, Muhammad Idris Apandi, dan Sipa Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai simulasi pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 perorangan atau orang pribadi. Jadi langsung saja kita mulai presentasinya. Itu yang pertama. Latar belakang itu peran kontribusi pajak belakangan ini makin nyata sebagai tulang punggung dana pembangunan nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi negara. Fenomena ini dibarengi dengan bertambahnya jumlah wajib pajak secara konsisten, yang membuktikan bahwa masyarakat kian sadar dan patuh dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya sesuai dengan asas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan iuran wajib mengikat dari individu atau badan kepada negara yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenisnya adalah PPh pasal 21, yaitu potongan pajak atas imbalan berupa gaji pokok, tunjangan, komisi, hingga bonus yang diterima oleh pekerja dalam negeri. Guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, di perpajakan diperlukan pemahaman dan kesadaran yang baik dari setiap wajib pajak dalam menghitung pendapatan bersih mereka. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima dengan pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Adapun perumusan masalah, yang pertama, bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 terutang dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023? Dan yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melaporkan SPT untuk PPh pasal 21? Lalu yang ketiga, apa saja langkah yang diperlukan yang perlu dilakukan dalam melaporkan SPT dalam menggunakan Cortex? Lalu ada tujuan penelitian. Di sini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perpajakan, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana metode perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dalam sebuah studi kasus nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Erna Nuraini. Oh, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pada simulasi pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 perorangan. Apa sih manfaat yang pertama itu? Nah, di sini mungkin ada manfaat bagi universitas. Di sini menjelaskan bahwa manfaat yang pertama itu sebagai materi referensi ilmiah dan kajian khusus real mengenai skema regulasi tarif TER bagi Civitas Akademika, program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Dan yang kedua ini itu manfaat bagi perorangan yang memberikan edukasi dan panduan praktis mengenai cara menghitung pajak penghasilan perorangan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang landasan teori, di mana landasan teori di sini adalah yang pertama ada pajak, yang di mana pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan nasional, serta penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Contohnya seperti jalan, kayak gitu, jalan dan yang lain-lain. Nah, di sini ada pajak penghasilan juga, yang dimana pajak penghasilan ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Landasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Juan. Poin ketiga,
PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, seperti gaji upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lainnya. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak pemberi penghasilan sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Data pajak karyawan. Untuk yang pertama, nama karyawan A dengan status PTKP TK 0, NPWP ada, status kepegawaian PKWT. Untuk yang kedua, ada penghasilan tidak rutin dengan poin THR dan bonus. Besaran THR di sini ada Rp5.661.833. Untuk besaran bonus adalah Rp4.529.466 dengan total dari THR dan bonus adalah Rp10.148.620 dengan total bruto setahun di sini ada Rp118.112.684. Poin ketiga, penghasilan rutin. Gaji pokok dengan besaran Rp5.661.833. Untuk akumulasi 1 tahun adalah Rp69.942 dengan tunjangan PPh Rp2.808.900. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja adalah Rp3.538.469. Tunjangan transport Rp500.000, tunjangan makan Rp350.000, tunjangan lembur Rp1.956.639 dengan total Rp33.674.639. Dan untuk yang terakhir, pengurangan biaya pensiun sebesar Rp5.905.634 dan JHT Rp2.028.774. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan terkait pengisian sampai dengan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan sistem Cortex. Di dalam pelaporan SPT ini terdapat 5 tahapan. Di antaranya yang pertama ada mempersiapkan bukti potong, yang kedua membuat konsep SPT, yang ketiga mengisi induk SPT, yang keempat mengisi lampiran, dan yang kelima melaporkan SPT. Kita masuk ke tahap pertama. Di sini sebelum mempersiapkan bukti potong, kita login dulu ke dalam sistem Cortex. Kita masukkan NIK 16 digit. Kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah itu nanti kita klik masuk. Untuk password yang dimasukkan ini adalah sesuai dengan password yang telah kita lakukan aktivasi sebelumnya. Karena untuk pelaporan SPT ini kita pastikan melakukan aktivasi terlebih dahulu. Karena apabila akun Cortex kita belum diaktifasi, maka kita belum bisa melakukan pelaporan SPT. Nah, setelah kita berhasil masuk ke dalam sistem Cortex, kita pilih menu e-Bupot. Kemudian kita pilih bukti potong saya.
Setelah itu, pada jenis bukti potong, kita pilih BPA1. Bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir, kemudian masa pajak, ini kita pilih di Desember dengan tahun pajak 2025, kemudian kita klik cari. Nah, ini akan tampil bukti potong wajib pajak orang pribadi yang akan kita laporkan, kemudian kita klik download. Setelah bukti potong kita download, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, ini membuat konsep SPT, yaitu dengan pilih menu SPT, kemudian kita klik surat pemberitahuan atau SPT, kemudian kita klik buat konsep SPT. Kemudian akan tampil di sini pilihan jenis SPT yang akan dilaporkan. Karena kita akan melaporkan PPh pasal 21, di sini kita pilih PPh pasal 21. Kemudian klik lanjut, kemudian pilih periode. Setelah kita memilih periode dan tahun pajak, kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita pilih jenis SPT-nya, kita pilih normal. Setelah itu kita klik buat konsep SPT. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kita untuk mengisi induk dan lampiran SPT. Oke, baik. Kemudian di sini kita masuk ke tahap pengisian induk SPT. Ini kita klik pada menu induk ya. Di sini akan tampil tampilan header. Kita isikan untuk status itu normal. Kemudian sumber penghasilan ini dari pekerjaan ya. Apabila sumber penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan dari penghasilan lain, maka pilih yang lainnya. Kemudian untuk metode pembukuan atau pencatatan, ini kita pilih pencatatan. Setelah itu, di sini ada identitas wajib pajak ya. Untuk nomor 7 dan 8 ini apabila wajib pajak orang pribadi bukan suami istri dengan pisah harta atau memilih terpisah. Untuk nomor 7 dan 8 ini tidak perlu diisi. Jadi kita lewat saja. Kemudian untuk di bagian B ini ikhtisar penghasilan neto. Untuk di 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini kita pilih ya. Nanti akan otomatis muncul nominal penghasilan neto sesuai dengan bukti potong yang telah kita unduh tadi. Setelah itu 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Ini kita pilih tidak. 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini juga kita pilih tidak. Dan 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ini juga kita pilih tidak. Kemudian di bagian C, perhitungan pajak terutang. Nomor 2, penghasilan neto setahun. Untuk nomor 2 ini, dia akan otomatis muncul sesuai dengan 1A, nominalnya itu sama dengan bukti potong. Kemudian di nomor 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan, dan lain-lain? Ini kita pilih tidak. Kemudian nomor 4, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan. Ini juga akan otomatis terisi sesuai dengan nomor 2. Kemudian di nomor 5, penghasilan tidak kena pajak. Ini dikarenakan contoh yang akan kita laporkan ini statusnya TK0.
Jadi untuk PTKP-nya di sini 54 juta. Kemudian di nomor 6, penghasilan kena pajak. Ini juga akan otomatis terisi sesuai dengan bukti potong. Kemudian nomor 7, PPh terutang. Ini juga akan otomatis terisi sesuai dengan pajak penghasilan sesuai dengan bukti potong kita. Kemudian di nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini kita pilih tidak. Kemudian di nomor 9, PPh terutang setelah pengurang PPh terutang. Ini juga akan otomatis terisi sesuai dengan nomor 7. Lanjut ke bagian D, ada kredit pajak. Untuk 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ini kita jawab iya, maka akan terisi otomatis untuk nominal. Kemudian di 10B dan 10C terkait PPh pasal 25 ini kita isikan 0 saja. Kemudian di 10D, apakah Anda menerima pengembalian kredit PPh luar negeri? Ini kita pilih tidak. Kemudian di bagian E, F, dan G ini terkait PPh kurang ataupun lebih bayar dari wajib pajak orang pribadi ya, apabila memiliki kurang ataupun lebih bayar. Apabila statusnya nihil, ini tidak perlu diisi. Lanjut ke bagian H, ini terkait angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dikarenakan kita tidak punya PPh terutang untuk di pasal 25 ini, untuk di 13A sampai dengan 13C kita pilih tidak. Lanjut ke bagian I, terkait pernyataan transaksi lainnya. Untuk di 14A, harta pada akhir tahun pajak. Ini akan otomatis terisi sesuai dengan nominal daftar harta yang telah dilaporkan di tahun pajak sebelumnya. Untuk di 14A ini masih bisa kita edit, itu nanti di daftar lampiran. Kemudian di 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, untuk 14B ini kita bisa mengisikan iya ataupun tidak, tergantung dari wajib pajak orang pribadi tersebut mempunyai utang atau tidak. Apabila tidak, ini maka nominalnya akan 0. Tetapi apabila wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki hutang, kita pilih iya dan mengisikan daftar hutang nanti di daftar lampiran. Kemudian 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Ini kita pilih tidak. Untuk 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini juga kita pilih tidak. 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Ini juga kita pilih tidak. 14F, 14G, ini juga kita pilih tidak. Kemudian di bagian J, lampiran tambahan. Untuk di A, B, C ini akan otomatis terisi tidak. Dan untuk di D dan I, ini kita juga isikan tidak. Apabila semua pernyataan sudah selesai kita isi, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengisian daftar lampiran. Dengan scroll ya ke atas, kemudian kita pilih menu L1 di sebelah kolom induk. Untuk di menu L1 ini kita mengisikan daftar harta dan juga utang yang kita punya. Minimal untuk daftar harta yang diisikan ini adalah harta bergerak. Dan di sini saya sudah mengisikan daftar harta bergerak yang dipunya. Itu sepeda motor ya. Dan merek Honda Scoopy dengan harga perolehannya 23 juta dan nilai saat ininya di 16 juta.
Kemudian di sini juga saya punya daftar utang karena tadi pada saat pengisian induk SPT untuk di kolom utang ini kita isikan iya, maka untuk di daftar utang ini kita harus mengisikan daftar utang yang kita punya. Setelah kita mengisikan daftar harta bergerak dan daftar utang yang kita punya pada menu L1 ini, kita kembali lagi ke menu induk, kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat pada bagian pernyataan apakah status SPT sudah nihil atau belum. Apabila status SPT masih kurang ataupun lebih bayar, maka cek kembali data-data yang dimasukkan apakah sudah sesuai atau belum. Dikarenakan di sini status SPT kita sudah nihil, maka kita bisa klik pernyataan di bawah ini. Kemudian kita klik simpan konsep. Setelah klik simpan konsep, nanti kita mengklik bayar dan lapor. Setelah mengklik bayar dan lapor, akan muncul tampilan pemberitahuan seperti ini. Tampilan tersebut mohon untuk dapat dibaca terlebih dahulu. Apabila setelah dibaca, baru kita klik tutup. Setelah klik tutup, akan tampil konfirmasi paspres. Di sini kita bisa memasukkan paspres yang telah kita buat pada saat pembuatan permintaan sertifikat digital pada kolom kata sandi penandatanganan. Setelah kita isi paspres tersebut, kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan, maka SPT sudah berhasil dilaporkan. SPT yang telah berhasil dilaporkan ini akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Nah, untuk SPT yang telah kita laporkan tadi akan muncul pada menu SPT dilaporkan. Di sini kita bisa melihat SPT yang telah kita laporkan tadi pada simbol lihat di sini. Kemudian di sini juga kita bisa mendownload bukti penerimaan elektronik itu dengan mengklik simbol email seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencetak pelaporan SPT yang telah kita isi pada simbol PDF seperti ini. Untuk bukti penerimaan nanti akan dikirimkan ke email wajib pajak pribadi yang dilaporkan. Oke, baik, mungkin itu saja terkait pengisian dan pelaporan untuk SPT wajib pajak orang pribadi dengan status TK0 menggunakan sistem Cortex. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adalah penerapan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 terbukti jauh lebih praktis karena menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER, single rate, didukung dengan platform Cortex yang mengintegrasikan pelaporan SPT secara elektronik dan real-time. Berdasarkan hasil simulasi teknis pada karyawan A TK0, diperoleh total penghasilan bruto setahun sebesar Rp118.112.684 yang setelah dikurangi biaya pensiun dan JHT menghasilkan pendapatan neto sebesar Rp110.178.276. Melalui pengurangan PTKP 54 juta, ditemukan nilai penghasilan kena pajak PKP akhir senilai Rp56.178.276 dengan kewajiban PPh pasal 21 terutang setahun sebesar Rp2.808.913.
Lalu saran dari kelompok kami yaitu terus memperbaharui pemahaman mengenai skema tarif TER PP nomor 58 tahun 2023 agar dapat menghitung pajak tahunan secara mandiri dan akurat. Gencar melakukan sosialisasi dan menyediakan panduan praktis penggunaan platform Cortex demi mengurangi kendala teknis pada masyarakat. Menyelaraskan materi praktikum perpajakan dengan sistem informasi administrasi pajak digital terbaru yang diterapkan oleh pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.